Sedari pagi pukul 8 sampai pukul 15 sore hari ini, mungkin ada hati yang kemudian bingung dengan apa yang sedang dialami di rumah. Mungkin ada hati yang kemudian resah terhadap apa yang sedang hilang dari hidupnya. Mungkin juga ada pikiran yang kemudian datang kemari merasa bahagia karena melihat satu sosok di atas panggung ini yang begitu ingin dilihatnya. Padahal sangat mungkin sosok yang ada di atas panggung ini juga datang kemari sesungguhnya mencari ridhonya Allah, tapi kemudian dia menjadi jembatan bagi seseorang lainnya untuk merasa bahwa ada makhluk yang ingin ditemui. Hati yang terguncang dari tujuan asalnya, yaitu Allah. Kita semua memiliki begitu banyak kekurangan, begitu banyak ujian, begitu banyak godaan, begitu banyak cobaan. Guru-guru kita sedari tadi sudah terus menyampaikannya, wabil khusus disampaikan oleh Umi Wiwi. Tidak ada kata berhasil sebelum kaki kita menginjak jannah. Kenapa kita ingin menginjak jannah? Sebab kita ingin bertemu Allah. Jannah, saya sering ingatkan diri saya, jannah adalah makhluk, jannah adalah ciptaan. Kita harus mencapainya sebab itu ciptaan terbaik Allah, di mana Allah akan menemui hamba-hambanya di sana. Maka betapa ingin kita mencapai jannah, betapa takut kita tidak mencapainya. Dan jika ketakutan itu betul kita senantiasa hadirkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka apapun kejadian yang Allah jadikan di alam raya ini sama sekali tidak akan mengguncangkan keyakinan kita bahwa kita sedang berjuang untuk mencapai jannah. Jika Allah mengambil, maka tetap kita ingin bekerja berjalan menuju jannah. Jika Allah memberi, kita ingin yang diberi oleh Allah menjadi jalan kita untuk mencapai jannah. Sesungguhnya hidup ini adalah perjalanan. Oleh karenanya Allah perjalankan kita dalam hidup ini dari takdir ke takdir, takdir susah ke takdir senang ke takdir susah lagi. Allah perjalankan bertemu dengan sahabat-sahabat seperti ini. Ketika bertemu kemudian ada konflik, kemudian ada muncul perbedaan, kemudian ada muncul ketidakcocokan, ada lagi yang memunculkan kesamaan, ada lagi yang memunculkan kekompakan. Semuanya adalah perjalanan. Perjalanan untuk kemana? Untuk mencapai jannah. Perjalanan untuk mencapai jannah. Bukankah ketika kita memasuki bulan Muharram, ketika kita memasuki tahun Hijriah baru, bulan Muharram, kita diingatkan terus tentang hijrah. Sebab memang ini adalah masa di mana Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu mengambil keputusan bersama para sahabat untuk menentukan, menghitung tahun umat Islam, yang mana artinya di dalam tahun tersebut terdapat waktu-waktu yang sangat substansial sebagai dasar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihitung dari tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hijrah, pindah, berpindah. Jika pindah maka ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Tidak mungkin berpindah hanya meninggalkan tapi tidak ada tujuan. Tidak mungkin hanya menuju tapi tidak ada yang ditinggalkan. Itulah hijrah dengan segala paketnya. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang mesti kita tinggalkan? Kemaksiatan, kezaliman, kesia-siaan, keburukan, kejahatan, kebodohan. Kemana kita mesti pergi? Ketaatan. Tidak hanya sekedar baik, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah makna hijrah dalam skala besarnya. Tapi pada skala khususnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikut berpindah dari Makkah ke Madinah. Mudahkah perpindahan itu, ukhti? Mudahkah perpindahan itu, akhi, saudaraku muslimin muslimah? 7 hari 7 malam di gurun pasir, di gunung batu, dalam kesusahan, dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, harus berjalan kaki menghadapi segala kesulitan, anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda bergerak bersama-sama. Mengapa? Sebab ada perintah Tuhannya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah pergerakan itu sendirian? Tidak. Bersama-sama, berjuang, berpegangan tangan, saling bahu membahu, saling menolong dan taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergerak terus bersama-sama, minaz-zulumati ilan nur, berpindah meninggalkan Makkah yang pada saat itu berada dalam kegelapan menuju Madinah yang penuh harapan, bercahaya al-munawwarah. Allah izinkan gerakan para muhajirin ini terus melaju untuk bisa tiba di satu tempat yang mungkin pada saat itu mereka semua juga tidak tahu, tidak paham apa takdir Allah berikutnya, apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya. Tapi mereka kukuh, teguh, bertahan
berjuang, berjalan sampai tiba di Madinah. Inilah perjuangan kita semua, inilah perjalanan kita semua. Teguh, kukuh, berpegangan, saling tolong. Ya ada perbedaan, ya ada ketidaksamaan, sebab Allah juga tidak pernah menciptakan sidik jari kita sama. Semuanya berbeda. Allah ajarkan dari hal yang paling mendasar, hal yang paling hakiki. Ada perbedaan di antara kalian. Bekerjalah untuk menyatukan perbedaan itu, sebab Allah sudah persaudarakan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Dan saat itu kita menjadi saudara, saat itu kita menjadi keluarga, saat itu kita menjadi satu badan, melewati nasab, melewati darah. Kita menjadi satu keluarga dalam ukhuwah Islamiyah. Allah persatukan kita, dan dalam keadaan Allah persatukan kita, tidak juga sidik jari kita sama, tidak. Sidik jari kita tetap berbeda. Oleh karenanya kita masih harus terus bekerja, menjawab segala ujian dari Allah untuk mempersatukan ukhuwah. Sebab dalam ukhuwah inilah modal kekuatan Islam untuk masa-masa selanjutnya. Ukhuwah melewati nasab, melewati darah. Di mana kita menemukan perintah Allah tentang hal ini? Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah berfirman yang artinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah bapak-bapaknya, sekalipun mereka itu adalah anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka. Merekalah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah. Dimasukkan oleh Allah mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun puas, ridha terhadap limpahan rahmat Allah. Mereka itulah Hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah adalah golongan yang beruntung. Ukhuwah ini melewati nasab, melewati hubungan darah, iman dan takwa yang mengikatkan, yang membuat kita akan dipersatukan lagi di hari akhir. Jika ingin kita dipersatukan lagi di hari akhir, mari kita bina dunia kita. Ada saudara-saudara kita di Palestina, ada saudara-saudara kita di Suriah, ada saudara-saudara kita kaum Rohingya, ada saudara-saudara kita kaum Uighur, ada saudara-saudara kita kaum Kashmir, ada saudara-saudara kita di Afrika, ada mereka yang berjuang di Jerman, di Amerika, yang sekedar untuk memakai jilbab mereka mesti dilempari dengan batu, mereka akan ditabrak oleh mobil-mobil yang berseliweran. Begitu banyak peristiwa yang saya adopsi dari izin Allah memperjalankan saya ke berbagai negara, 22 negara dalam masa hijrah 5,5 tahun ini. Perjuangan menuju Allah bukan sesuatu yang mudah, karena tujuan kita Allah, saudariku. Tujuan kita Allah, saudaraku. Allah tujuan kita. Tidak ada bandingan apapun. Ini bukan tujuan ingin berangkat ke suatu kota, bukan tujuan ingin sekedar punya harta, bukan tujuan sekedar ingin punya jodoh. Ini Allah yang menjadikan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki diri kita, memiliki suami kita, memiliki istri kita, memiliki anak-anak kita, memiliki orang tua kita, memiliki segalanya yang ada pada kita. Ini Allah yang kita tuju.